Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadila Yanisi Nurayo Putri dengan link di bawah ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video tentang manajemen strategi dalam sektor publik. Apa sih yang kalian ketahui tentang manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut manajemen strategi menurut beberapa ahli. Mengapa sih sektor publik membutuhkan manajemen strategis dalam melaksanakan kegiatannya? Karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Menurut Joyce tahun 1999, terlebih dengan struktur organisasinya yang sangat besar dan kompleks, dengan menggunakan manajemen strategi, para pemangku kebijakan dapat memotivasi dan mengarahkan pegawainya lebih baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan performa kinerja organisasi. Sektor publik juga dapat merumuskan strategi ke depannya dan melihat ancaman peluang yang ada, serta menetapkan sasaran dan arahan yang jelas untuk masa depan. Terdapat beberapa konteks manajemen strategis dalam sektor publik menurut Train dan Perry. Yang pertama, policy ambiguity, yaitu struktur organisasi yang sangat kompleks sehingga menyebabkan ketidakjelasan pada arah strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, the openness of government, yaitu media memiliki peranan yang sangat penting dalam mengekspos semua keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga, attentive publics. Yang keempat, shaky coalitions. Yang kelima, the time problems, yaitu di mana pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang memiliki agenda tertentu dalam pemerintahan. Tujuan penerapan manajemen strategi di sektor publik adalah: yang pertama, menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks. Yang kedua, mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal atau managing for result. Yang ketiga, mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan. Yang keempat, menjadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan. Yang kelima, menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat atau pengguna layanan. Model manajemen strategi yang diterapkan di sektor publik. Yang pertama, model perencanaan klasik. Model perencanaan klasik menitik beratkan pada formalitas organisasi pemerintah untuk menyusun suatu rencana strategis yang akan diturunkan kepada unit-unit bisnis di bawahnya. Jenis model ini umumnya tidak berjalan dengan maksimal, karena selain paradigma birokrat dan formalitas, unit organisasi di bawah belum tentu memiliki komitmen yang sama dengan unit induk. Yang kedua, model bisnis. Model bisnis menitik beratkan pada hubungan transaksi antara organisasi induk dan organisasi di bawahnya atau purchase provider. Model lebih memberikan insentif bagi organisasi untuk melaksanakan strateginya dikarenakan adanya sifat transaksional yang biasanya berbentuk bonus. Yang ketiga, model perencanaan strategi visioner. Model perencanaan strategi visioner berorientasi pada pola pikir jangka panjang, di mana manajer akan mencari aktivitas yang akan dilakukan dalam membawa organisasi dari kondisinya saat ini menuju masa depan yang diharapkan. Yang selanjutnya, model perencanaan strategi pramalan. Model perencanaan strategi pramalan berfokus pada pengembangan area spesialis atau kapabilitas organisasi dan pengembangan relasi dan aliansi dengan organisasi lain dalam rangka memastikan pencapaian visi organisasi.
Apa aja sih kendala manajemen strategi di sektor publik? Yang pertama, adanya perbedaan mendasar dalam UUD. Karena adanya perbedaan mendasar dalam UUD, di mana sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor publik sangat fleksibel dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan harus melakukan cross-check dengan undang-undang yang telah ada, sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut. Yang kedua, organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya. Maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta. Hal ini menjadikan setiap kinerja organisasi tersebut akan menjadi sorotan rakyat apabila visi dan misi maupun program yang diusung jauh dari harapan rakyat atau pengguna layanan, yang kedepannya secara tidak langsung dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan negara, misal dengan para rakyat berdemonstrasi maupun membuat kerusuhan. Yang selanjutnya, budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi, yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Pegawai dalam bekerja pun kurang profesional dan masih terjadi KKN di beberapa lini, membuat pemerintah membentuk pengendalian internal dan eksternal dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan para pegawai tersebut. Yang selanjutnya, proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas, yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan, sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuannya dan mengukur hasilnya, atau outcome dan impact. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah manajemen strategis adalah suatu proses berkelanjutan dalam rangka mengelola dan menggerakkan berbagai proses manajemen dalam organisasi. Di Indonesia sendiri, manajemen strategi pada umumnya masih menerapkan model perencanaan klasik yang bersifat formal dan kadang-kadang tidak memiliki ukuran yang jelas terkait outcomes yang dituju. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapabilitas manajemen pada sektor pemerintah pada umumnya dan kurangnya komitmen pada seluruh pihak manajemen. Kendala ini dapat diatasi dengan cara membangun kompetensi strategis terhadap para manajer di sektor publik melalui rekrutmen, pelatihan, promosi berdasarkan kompetensi maupun penilaian dan pengawasan berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.